Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Ojowedi. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau mendengarkan cerita-cerita di channel ini. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mensupport channel ini agar makin berkembang dan bisa menghibur halayak yang lebih ramai. Seperti biasa, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Kisah ini terjadi 5 tahun silam, di mana di desa kami suasana sangat begitu menegangkan selama beberapa bulan. Tak ada yang berani membuka pintu, bahkan tidak ada yang keluar selepas maghrib. Semua orang enggan keluar rumah jika tidak ada keperluan yang mendesak. Hal ini disebabkan adanya teror ketuk pintu di malam hari yang dilakukan bukan oleh manusia, akan tetapi oleh sosok yang menyerupai sosok pocong. Hal tersebut terjadi setelah sebelumnya, sebut saja Pak Ujang, meninggal dunia dalam keadaan tak wajar. Dia menggantung dirinya karena frustasi, ditinggal istrinya yang selingkuh dengan orang lain, dan meminta bercerai kepada suaminya, yaitu Pak Ujang. Pak Ujang ditemukan oleh anaknya yang duduk di bangku SMP kala itu selepas pulang sekolah. Ia melihat ayahnya tergantung di kamarnya dalam keadaan lidah menjulur keluar. Sontak saja hal tersebut mengagetkan warga sekitar. Karena kejadiannya terjadi di waktu siang hari, maka jenazah pun langsung dimandikan dan dikebumikan tanpa melapor terlebih dahulu kepada pihak yang berwajib. Pemakaman dipercepat mengingat waktu yang sudah mulai gelap. Setelah pemakaman selesai, terlihat sekali duka mendalam keluarga. Terlebih kepada anak semata wayangnya yang ditinggalkan. Sudah ditinggal ibunya dengan lelaki lain, kini ditinggal bapaknya pergi dengan cara yang tidak wajar. Malam itu tidak langsung tahlilan, karena tahlilan dilakukan setelah disolatkan. Mengingat waktu yang sangat terburu-buru, kasihan keluarganya jika harus menyiapkan suatu halnya untuk kepentingan tahlil. Setelah acara tahlil selesai, malam terasa begitu sunyi tak seperti biasanya. Biasanya bila ada warga yang meninggal, suasana di kampung tidak seperti ini. Malam ini terasa benar-benar mencekam. Bahkan tidak terlihat satupun warga yang lewat di depan rumah. Warung pun tutup karena tidak terlihat orang-orang keluar rumah. Ditambah dengan hawanya yang sangat mencekam. Terlebih, rumahku hanya beberapa rumah saja dari rumah Pak Ujang. Sempat ku melihat ke jendela depan rumah, tak ada warga yang keluar, dan kengerian terlihat setelah ku melirik rumah Pak Ujang. Ditambah lampu di depan rumah Pak Ujang hanya memakai lampu ayam saja yang kuning, sangat sayup-sayup, dan minim penerangan sekali di rumah Pak Ujang. Maklum saja, Pak Ujang bukan dari kalangan berada. Maka dari itu kenapa istrinya memilih dengan lelaki lain yang mungkin karena faktor ekonomi lah yang menjadi penyebabnya. Kulihat jam baru menunjukkan pukul 20:17. Masih sore untuk ukuran malam di kampung ini yang biasanya selalu ramai di pos ronda yang berjarak 150 meter saja dari rumahku. Dan terdapat warung kopi di sebelahnya yang menambah betah para peronda. Biasanya juga tempat ngumpul anak-anak muda sepertiku untuk sekedar mengobrol ataupun bermain karambol. Malam itu kuputuskan untuk tidur lebih cepat saja. Mata ini susah sekali kupejamkan. Kulihat keluargaku semua sudah tertidur.
Kulihat juga abangku sudah tertidur. Karena dia tahu hawanya tidak enak malam ini setelah kejadian Pak Ujang siang tadi. Biasa abangku pasti pulang di atas jam 11 bermain di pos ronda dengan teman-teman sebayanya. Padahal dia selalu kerja pagi. Kalau aku biasanya hanya sebatas jam setengah 10 saja karena harus sekolah pagi. Terus berusaha kupejamkan mata ini namun sulit sekali. Sulit sekali rasanya mata ini terpejam. Kulihat lagi jam di kamarku menunjukkan pukul 10. Aku tidak berani mematikan lampu malam ini. Biasanya, aku harus tertidur dalam keadaan gelap. Tapi entah mengapa malam ini aku enggan mematikannya. Bahkan lampu ruang tamu pun aku nyalakan, agar terlihat lebih terang saja. Karena tak bisa tertidur, ku nyalakan musik di HP-ku dan agar lebih rileks, ku pakaikan earphone di telingaku. Lagu demi lagu terlewati, namun tetap saja tidak bisa terpejam mata ini. Kulihat jam menunjukkan pukul jam 12.03 dalam hatiku. Aduh, bakalan ngantuk besok aku di sekolah. Ku matikan saja musiknya dari HP-ku dan ku berusaha memejamkan mataku dengan memeluk guling kesayanganku. Tak lama ku dengar jelas sekali suara Ibu Tina tetanggaku berteriak histeris. Namun, seketika hening kembali. Aku pun membuka mataku kembali dan sebenarnya ingin sekali melihat apa yang terjadi. Tetapi aku takut untuk keluar rumah. Aku ingin membangunkan orang tuaku, tapi rasanya tidak mungkin. Karena itu pasti akan mengganggu mereka. Ku beranikan membangunkan abangku yang sedang tertidur di kamarnya. Bang, bangun bang, kataku sambil menepuk-nepuk pantatnya. Abangku hanya menggeliat dan merubah posisi tidurnya saja. Sudah berulang kali, namun tetap seperti itu. Tak ada kekuatan untukku membuka pintu dan keluar, melihat apa yang terjadi di sebelah rumahku. Yang terjadi pada Ibu Tina. Tapi akhirnya aku kembali ke kamarku dan memutuskan untuk kembali tertidur. Keesokan harinya aku pun dibangunkan ibuku dan aku segera mandi dan sarapan. Pada saat sarapan, aku pun memberitahu keluargaku perihal semalam yang terjadi sama Bu Tina. Namun ibuku mengalihkan pembicaraan yang lain, seolah tak mau memberitahu tetangga apa yang terjadi dengan Ibu Tina. Sudah, ayo berangkat, nanti kamu terlambat. Jerry, kamu jangan pulang malam-malam ya nak. Habis kerja langsung pulang. Suruh ibuku seolah menutupi sesuatu. Akhirnya kita pun pergi ke tujuan masing-masing dan ayahku pergi ke tempat kerjanya. Sedangkan ibuku hanya ibu rumah tangga saja. Karena aku penasaran, sebelum pergi kulihat rumah Bu Tina terlebih dahulu, yang rumahnya persis di samping rumahku. Terlihat ada beberapa orang di dalamnya dan terdapat Pak RT juga sedang berbincang dengan suaminya Bu Tina. Hatiku semakin bertanya-tanya, ada kejadian apakah semalam? Di perjalanan aku terus memikirkan hal tersebut dengan sedikit mengantuk karena ternyata semalam aku tidur lebih dari jam 1. Dan itu membuat pagiku ini lebih mengantuk. Sesampainya di sekolah, aku pun didatangi oleh temanku yang biasa kumpul di pos ronda, yang kebetulan dia masih tetanggaku yang bersebelahan RT saja. Yoga, yuk! Dari kejauhan dia menyapaku dan terlihat sangat terburu-buru ingin bertanya kepadaku. Ada apa, Nok? Sapaku pada Nino. Pak Ujang jadi ya? Tanyanya. Pak Ujang jadi apa?
Tanyaku yang tidak ku mengerti apa perkataan Nino barusan. "Ya, jadi pocong," jelasnya. "Hus, ngawur lo. Jangan bikin fitnah gitu. Dia tetangga gue. Gak enak gue sama keluarganya," kataku sambil merapikan buku-bukuku. "Lah, satu kampung udah pada tahu. Masa lo belum tahu? Bahkan katanya yang datangin tangga lu itu Butina. Bukannya Butina tetangga sebelah rumah lo kan?" Jelas Nino yang membuat jantungku berhenti sejenak. Jadi semalam itu aku pun terhenti. "Semalam kenapa?" tanya Nino penasaran. "Nggak apa-apa kok," kataku sambil mengalihkan Nino. "Pasti lo dengar sesuatu nih, gue tahu. Secara rumahnya Butina kan di sebelah rumah lo," jelas Nino. "Lo jangan bilang siapa-siapa ya." "Iya, semalam gue dengar Butina teriak kenceng banget. Dan setelah itu langsung hening lagi. Posisi gue nggak bisa tidur. Gue udah bangunin abang gue, cuman dia nggak mau bangun. Terus karena gue nggak berani keluar sendiri, akhirnya gue ke kamar lagi, tidur sampai pagi," jelasku pada Nino. "Berarti bener gak? Kata tetangga gue sih, katanya semalam itu rumah Butina ada yang ngetok-ngetok. Pas dia buka, ternyata almarhum Pak Ujang yang masih terbalut kain kafannya dengan lidah menjulur keluar. Dan semalam Butina langsung pingsan. Dia kira suaminya yang pulang kerja. Ternyata pas suaminya pulang kerja subuh-subuh, lihat Butina udah tergeletak depan pintu dan teriak minta tolong. Akhirnya cerita ini ngeluas deh," jelas Tino padaku, yang membuat seluruh tubuh ini merinding mendengarnya. Terbayang olehku saat itu membayangkan betapa akan mencekamnya nanti malam, mengingat nanti malam adalah malam Jumat. Terlebih dekat sekali dengan tetanggaku yang disatroni oleh Pak Ujang. Apalagi rumah Pak Ujang terlihat jelas dari rumahku juga. Tak terbayang olehku bakal seperti apa kampungku setelah adanya kejadian ini. Sesampainya di rumah, aku pun langsung mandi dan makan siang. Pada saat makan siang, aku pun bertanya kepada ibuku perihal itu. Namun ibuku seolah tak ingin tahu hal tersebut. "Sudah, gak usah ngomongin hal-hal seperti itu. Habis makan, kamu kerjakan PR, habis itu istirahat," jelas ibuku. Aku pun menurutinya. Malam harinya aku pun diajak oleh ayahku untuk ikut tahlil. Aku pun sebenarnya tidak ingin ikut, tetapi juga tidak enak jika tidak datang, mengingat sangat dekat dengan rumah almarhum. Tidak ada percakapan sedikit pun dari warga malam itu. Hanya mengikuti tahlil dan lantas segera pulang setelah usai tahlil. Tidak seperti tahlil pada umumnya yang biasanya kaum bapak-bapak berkumpul terlebih dahulu untuk bercengkrama dan minum kopi, kali ini tidak. Semua warga langsung ke rumah masing-masing dan segera mengunci pintu rapat-rapat. Setelah makan malam, ibuku pun menyuruh langsung tidur seluruh anaknya. Ketika ibu sudah masuk ke kamarnya, aku pun menyelusup masuk ke kamar abangku. Bang, lo semalam gue bangunin susah banget sih," kataku. "Emang kenapa? Lo takut ya?" goda abangku. "Semalam gue gak bisa tidur bang. Terus pas jam 12 gue denger ibu Tita, tetangga sebelah kita teriak kencang banget bang. Gue mau keluar takut, makanya gue bangunin lo. Tapi lu nya gak mau bangun," jelasku pada abangku. "Emang ada apaan sih?" tanya abangku sambil ngelap gitar kesayangannya. "Emang abang belum tahu?" tanyaku balik. "Iya, ada apaan emangnya?" tanya abangku penasaran.
Almarhum Pak Ujang jadi, Bang, kataku. Jadi apaan? Lo ada-ada aja, kata abangku sambil mengeritkan dahinya. Jadi pocong, Bang, jelasku lirih. Abangku seketika itu langsung melotot matanya. Seriusan lo gak? Jangan ngada-ngada lo, kata abangku sambil menyibatkan lap gitarnya ke kepalaku. Seriusan, Bang, semua warga aja udah pada tahu. Bahkan semalam Bu Tina teriak itu ternyata gara-gara almarhum Pak Ujang ngetok pintunya. Yang dikira suaminya yang pulang, ternyata pocong Pak Ujang, Bang, yang ketok pintu rumahnya. Terus berdiri depan pintu sambil menjulurkan lidahnya keluar. Jelasku semakin lirih. Udah. Gak usah lu panjangin lagi, gua mau tidur ah, kata abangku sambil menaruh gitarnya. Bang, gua tidur sama lu ya, pintaku memelas. Kenapa? Lo takut ya? Ejek abangku. Iya bang, gua takut, jawabku semakin memelas. Oga, lu tidur sendiri sono, kata abangku sambil sedikit mengusirku. Padahal aku sangat takut malam itu. Tapi ya sudahlah. Dengan perasaan kengerian yang menyelimuti hati ini, ku beranikan diri untuk tidur sendiri malam ini di kamarku. Ku chat Nino untuk mengusir hawa ketakutanku. Nok, udah tidur belum lu? Tanyaku pada Nino. Belum nih, baru juga mau tidur, jawab Nino. Gimana? Di sana aman gak? Tanya Nino kembali. Alhamdulillah aman, jawabku. Ingat, kalau ada yang ketok pintu jangan lo buka ya. Nino pun mengingatkanku. Beres, jawabku. Singkat, dan aku pun tertidur pada saat itu. Pada saat aku tertidur benar saja ada yang mengetok-ngetok pintu rumahku. Aku pun terbangun. Seketika bulu kuduk ini sudah tidak bisa aku bayangkan bagaimana rasanya. Tak lama ketukan pintu itu pun berhenti, namun aku sudah tidak bisa tertidur kali ini. Setelah ku bolak-balikan badanku, tiba-tiba tok 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 tok. Lagi-lagi ketukan itu terdengar. Seketika ku tutup wajahku dengan guling sampai aku tertidur. Keesokan harinya aku pun bertanya kepada abangku. Dia baru saja selesai mandi, masih pakai handuk. Aku pun masuk ke kamarnya. Bang, lu denger gak semalam bang? Kataku heboh. Denger apaan sih lu ah? Pagi-pagi udah heboh aja, kata abangku sambil memakai celana. Semalam ada yang ngetok pintu rumah bang, jawabku greget. Enggak tuh, gua tidur semalaman, ngantuk, jawab abangku jutek. Karena tak ada tanggapan dari abangku, akhirnya aku langsung sarapan dan pergi ke sekolah. Nok, ada Nok, bisikku kepada Nino sambil mendekati mejanya. Ada apaan? Tanya Nino. Ada yang ngetok rumah gue, jawabku. Jangankan rumah lo yang deket, rumah gue aja diketok, kata Nino sambil membereskan buku. Padahal kan kita beda RT ya, kataku terheran-heran. Sekarang hampir semua rumah udah diketok. Makin mencekam deh suasananya. Jelas Nino yang membuatku semakin merinding dibuatnya. Lo serius, Nok? Tanyaku semakin penasaran. Iya, pagi-pagi udah jadi bahan omongan semua tetangga gue. Bahkan lo tau gak Bang Ojan? Dia pulang malam abis jalan sama ceweknya. Diliatin nampak jelas banget di pos ronda lagi duduk, jawabnya.
Pos ronda dekat rumah gua lagi, kataku. Iya, pos ronda dekat rumah lu. Di kampung kita yang ada pos ronda dekat rumah lu doang, jelasnya. Aduh, makin serem aja nih. Gua heran kok lu selalu tahu sih informasi kayak gini. Tanyaku penasaran. Gimana gua nggak tahu? Kan emak-emak ngumpulnya di rumah gue. Kalau pagi, lo tau sendiri kan rumah gue itu jual sayuran. Pasti ngerumpinya di rumah gue lah. Jelas Nino. Oh iya ya. Kataku menghempas semua penasaranku terhadap informasi Nino. Beberapa hari ini Nino mendapatkan kabar yang serupa setiap hari. Dan hal ini sudah didiskusikan dan dicarikan solusinya oleh RT setempat, tapi tak kunjung membuahkan hasil. Dan semua tidak enak hati kepada keluarganya Pak Ujang. Dan terlebih, kita semua pun kasihan jika melihat Adi, anaknya almarhum Pak Ujang yang begitu kesepian setelah ditinggal orang tuanya yang kini dia tinggal bersama neneknya. Terkadang aku melihat Adi jika pulang sekolah terlihat murung dan terlihat malu. Bagaimanapun pasti dia sudah tahu mengenal perihal ayahnya yang selalu meneror warga. Tapi kini aku yakin dia sudah mengerti dan paham perihal semua yang terjadi tentang ayahnya. Maka dari itu dia menjadi pendiam. Sedih karena ditinggal orang tuanya dan entah apa yang bisa ia lakukan tentang omongan orang tentang ayahnya yang ia sayang. Seminggu berlalu dengan suasana masih dengan yang sama setiap malam. Semua pintu warga diketuknya. Akan tetapi setiap malam aku dan keluargaku mengikuti acara tahlilan. Karena dalam bertetangga seharusnya memang seperti itu. Setiap hari ada saja pembicaraan tentang almarhum Pak Ujang. Malam ini malam minggu, abangku pun pergi apel ke rumah pacarnya. Aku memilih untuk tidur untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Ketika aku sedang tertidur pulas, abangku memanggilku dan mengetuk pintu sambil memanggil namaku. Tok, 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 tok. Yoga, bukain pintu. Teriak abangku dari luar. Aku pun terbangun dan melihat jam di kamarku. Waktu menunjukkan pukul 00.15. Dalam hatiku, berani sekali abangku pulang jam segini. Di tengah semerbaknya isu yang sedang beredar di masyarakat. Iya bang, sebentar, kataku dan langsung menuju ke pintu untuk membukakan pintunya. Sedikit ada rasa ragu dalam hatiku karena aku sebenarnya takut. Tapi itu suara abangku yang memanggil-manggil. Pintu pun aku buka dengan memberanikan diriku. Dengan sekuat tenaga hatiku, pintu pun aku buka. Pada saat aku buka, teriakku sejadi-jadinya. Itu bukan abangku. Itu sosok almarhum Pak Ujang yang menyeramkan. Dia menyamarkan suara abangku. Lengkap dengan kain kafan yang masih utuh dengan tali pocong yang mengikat lehernya. Dan yang lebih menyeramkan, ada tali tambangnya yang mengikat di lehernya. Dengan lidah yang menjulur keluar dengan wajahnya yang pucat. Aku tersungkur dan terus berteriak, "Tolong!" Orang tuaku pun lekas bangun dan disusul abangku yang ternyata sudah ada di dalam rumah. Aku semakin menjerit ketika aku melihat abangku. Yoga, lo kenapa?" teriak abangku yang segera membangunkanku. Aku semakin berteriak dan menjauh dari abangku. "Nak, kamu kenapa?" kata ibu dan ayahku. "Tadi ada Pak Ujang bu di depan."
kataku sambil teriak. Yah, yah, bawa Yoga ke kamar ya, suruh ibuku pada ayahku. Dan aku pun digotong oleh ayah dan abangku. Ibuku cepat-cepat mengunci pintu. Di kamar aku ceritakan semua kepada orang tuaku dan abangku. Gue udah dari jam 9 di rumah, Yoga, kata abangku. Tapi bener bang, tadi tuh suara elo, kataku sambil diberikan air minum oleh ibuku. Ya udah, jangan dibahas lagi. Jangan kasih tahu siapapun, kasihan keluarganya kalau tahu. Jelas ayahku. Sudah, untuk sekarang jangan ada yang keluar malam, dan kalau ada yang ngetuk pintu siapapun itu jangan dibuka, kata ibuku mengingatkan seluruh anggota keluarganya, terutama aku dan abangku. Aku gak mau tidur sendiri ah, takut bu aku, kataku. Ya udah, lo tidur dulu sama gue malam ini, kata Yoga. Gak mau bu aku, dia ngorok. Ayahku lalu menyuruhku masuk ke kamar abang Yoga sambil membawakan guling kesayanganku. Abangku dengan ketus berkata, sono, lo di pojok aja. Iya bang, jawabku pelan. Lo seriusan tadi lihat? Tanya abangku penasaran dengan nada lirih. Kalau gue nggak lihat, gue nggak mungkin teriak bang, kataku sambil memeluk guling. Kayak gimana sih? Tanya abangku penasaran. Lo kalau mau lihat, lo keluar aja bang. Kalau enggak, lo ke pos ronda, jawabku. Emang suka nongkrong di pos ronda ya? Abangku mulai penasaran. Kata orang sih gitu. Soalnya kemarin ada yang lihat juga lagi duduk di pos ronda. Lo mau lihat bang? Sindirku. Ogah, jawab abangku. Di sela-sela perbincangan aku dengan abangku, terdengar lagi suara ketukan itu. Tok, tok, tok. Dahiku mengerut. Aku pun langsung memeluk abangku erat-erat. Bang, itu Pak Ujang datang lagi bang, kataku lirih sambil memeluk abangku. Wah engap nih, jangan kenceng, kata abangku sambil melepaskan tanganku dari pelukannya. Bang, gue takut bang, kataku sambil menyembunyikan wajahku dan ngumpet di ketek abangku. Ya sama, gue juga. Tapi gue engap nih. Gila loh, gue gak bisa napas nih kalau gini, kata abangku. Tapi aku tak peduli. Trauma sekali aku melihatnya. Akibatnya kita berdua pun masuk ke dalam selimut. Udah, lo diem jangan berisik, kata abangku sambil menenangkanku. Udah tidur aja, suruh abangku yang sepertinya dia juga mulai menciut nyalinya. Dan suara ketukan itu pun hilang dan kami pun tertidur. Keesokan harinya karena semua libur dikarenakan hari Minggu, aku pun memilih untuk di rumah saja. Ketika sedang sarapan, ibu pun berpesan kalau kejadian semalam tidak usah diberitahu siapapun. Karena bagaimanapun Pak Ujang adalah tetangga yang baik dan suka membantu siapapun tanpa pamrih. Meskipun cara meninggalnya saja yang tidak wajar. Dan sejak saat itu banyak ku dengar kesaksian dari yang warga lain rasakan. Menyerupai suara anggota keluarganya untuk dibukakan pintu. Ada yang menyaksikan Pak Ujang sedang menggantung lengkap dengan pocongnya dan tali tambangnya di pohon nangka di dekat rumah Nino. Ada juga yang dihadang di pinggir jalan saat dia pulang kerja, sedang duduk di pos ronda. Ada yang melihat dari balik jendelanya, Pak Ujang sedang menarik tali tambangnya sambil lompat-lompat. Dan yang menyeramkan, Pak Tono, tetangga Nino, melihat di spion motornya
terlihat ada sosok Pak Ujang yang berada di jok belakangnya pada saat akan bekerja di malam hari. Hal tersebut sungguh mengganggu aktivitas warga dan sudah di luar batas wajar. Maka dari itu, aparat desa yang tahu hal ini sudah berupaya dengan beberapa ustadz dan kiai untuk menangani masalah tersebut. Karena hal ini sangat mengganggu masyarakat sekitar. Pihak keluarga pun akhirnya meminta maaf atas apa yang dilakukan teror oleh Pak Ujang di kampung ini. Tapi keluarga pun tidak bisa berbuat apa-apa. Upaya demi upaya terus dilakukan bahkan sampai terdengar ke kalangan luas. Dan yang penasaran, bahkan banyak yang datang ke kampung ini hanya untuk sekedar uji nyali mereka. Hal ini terus terjadi selama beberapa bulan, dan selama beberapa bulan tersebut sangat meresahkan warga sekitar. Hingga akhirnya teror itu pun mereda dengan sendirinya. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojowedi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.